Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Kak Umar akan mempraktekkan bagaimana caranya kita mendaftar PPDB online tahun 2020 menggunakan HP. HP yang Pak Umar gunakan untuk mendaftar adalah HP Samsung J3 ya. Ya, sekali lagi HP yang Pak Umar gunakan adalah HP Samsung J3 2016. Jadi kemungkinan HP kalian juga dapat digunakan untuk bisa mendaftar. Hal-hal yang sebelum kita mulai mendaftar, ada beberapa hal yang akan Pak Umar sampaikan. Yang pertama itu ya, tips sebelum daftar: 1. Pindai dalam bentuk JPG atau PNG dengan aplikasi dokumen dan pastikan besar file di bawah 1 MB seperti kartu keluarga, surat keterangan lulus, selanjutnya rekap nilai rapot yang sudah ditandatangani kepala sekolah. Jadi untuk di Jawa Tengah kalian akan mendapatkan nilai rapot, rekapan nilai rapot ya dari semester 1 sampai semester 5 untuk di SMP. Selanjutnya di D, surat pernyataan kebenaran dokumen di-download. Nah, ini surat kebenaran dokumen. Ini dapat di-download dari website PPDB saat sudah pelaksanaan. Kalian tinggal diedit, print, terus diberi materai 6.000, ditandatangani oleh siswa dan orang tua. Baik. Itu hal yang perlu disiapkan. Selanjutnya, yang mau pakai jalur afirmasi disiapkan juga KIP atau PKH atau yang lain sesuai ketentuannya. Bapak ibunya yang penanganan COVID-19 juga disiapkan dokumennya. F, yang punya piagam, pakai piagam yang jenjangnya tertinggi ya. Kalau kalian punya piagam tingkat provinsi silakan dipakai, atau kabupaten, kota yang tertinggi. Kalau kalian punya 2 piagam, piagamnya berbeda mata lomba, bisa dipakai dua-duanya. G, yang perpindahan orang tua disiapkan juga ya dokumen-dokumennya. Selanjutnya, tip saat daftar ya, sebelum daftar ini, pastikan HP yang dipakai normal atau tidak sering lag, hang ya. Selanjutnya, baterai di atas 70% agar tidak mati. 3. Setting tampilan dan waktu tunggu tampilan layar paling lama. Ya, nanti Pak Umar praktekkan. Jadi di setting biar tidak layarnya hitam gitu ya. 4. Luangkan waktu 2-3 jam dari gangguan. Dari gangguan adik bisa, dari gangguan kakak atau yang lainnya, agar kamu dapat berkonsentrasi, tenang gitu ya. Selanjutnya, jadikan file tadi yang tadi persiapan itu jadi satu folder. 6. Pastikan kuota internet lebih dari 1 GB. Yang penting cukup itu. Lebih dari 1, kalau 1 GB insya Allah sudah cukup. Cari tempat yang koneksi internetnya stabil. 7. Ya. 8. Sudah mempelajari aturan main di setiap jalurnya. Ya. Ini Kamar akan setting terlebih dahulu tampilannya. Kalau di HP Samsung, di pengaturan, di tampilan, selanjutnya waktu tunggu tampilan layar pilih paling lama 10 menit. Selanjutnya internetnya Pak Umar sudah 4G di daerah Pak Umar ini terbaik, ada 2 kadang-kala 1 ya untuk 4G. Kemudian kalian pasti lebih baik, ada yang mungkin 3 atau lebih dari 4. Selanjutnya kalau sudah yang tadi, silahkan dijadikan satu folder. Ini punya file saya, terus kartu SD,
berkasnya sudah disiapkan ya, seperti akte kelahiran sudah disiapkan ya, KIP juga, kartu keluarga, dikasih nama depannya misalkan KIP spasi KIP strip nama kalian, nama lengkap ya. Kalau sudah, mari kita mulai. Oke, Google Chrome. Ketik saja langsung. Demo PPDB Jateng 2020. Boleh. Kalau sudah, klik enter. Terus demo PPDB Jateng siap PPDB online yang atas sendiri nih ya. Kita tunggu. Ini video tidak diedit, jadi apa adanya videonya. Mudah-mudahan bisa. Yang akan kita daftar terlebih dahulu ya, sudah ini situs demo Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2021 ya, sudah pastikan situs demo. Kita akan daftar di jenjang SMA ya. Ini SMK. Kita akan daftar di jenjang SMA jalur zonasi ya. Kalau sudah, sini sudah ada tampilannya, sudah masuk PPDB SMA. Kalau kalian sudah pilih jalurnya, harus sudah pilih jalur ya. Oh ya, persiapkan juga alat tulis, ballpoint, kertas untuk mencatat. Baik. Kalau sudah, ketik ini garis, pastikan sudah SMA. Terus klik di sini, pilih ajuan akun. Nah, silakan ditulis NISN-nya. Nah kan, NISN-nya 54321678910 ya, ditulis siap. Silakan dokumen-dokumennya disiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah, jangan jadi dalam provinsi ya. Jenis lulusannya, lulusan apakah reguler, paket A, B, pilih reguler. Tahun lulus, kalian yang mau uji coba di besok kan tahun 2020 kamu lulusannya. Untuk masuk uji demo ini, kamu bisa pilih tahun 2019 untuk mencoba. Selanjutnya kode keamanan 3445. Sudah, kalau sudah betul, ini kalau cek betul, klik lanjutkan. Sudah lanjutkan. Ya, info peserta. Ya, selanjutnya pilih sekolah lulusan. Pilih di sini misalkan Pejagoan. Ya, klik cari bisa, masuk juga bisa. Ini kan SMP Negeri 1 Pejagoan di sini. Nah, kalau sudah, nama lengkapnya, silakan nama lengkapnya. Kapital semuanya aja bisa, boleh. Umar Kasan, ya. Di sini laki-laki, NIS-nya yang tadi dimasukkan. Kalau sudah, tempat tanggal lahirnya. Kebumen, tanggal lahirnya bisa ya. Bisa juga di sini style terlebih dahulu. Ya, nah sudah, pilih 2000, misalkan kamu lahir tahun 2005, tanggal 1 Juli 2005. Kalau sudah, style, klik style. Alamatnya misalkan nama desa kalian, dan desanya Kedawung,
RT 4, RW 4, RW 1. Provinsinya jangan dipilih Jawa Tengah. Ya, nah, sudah. Kabupaten kotanya dipilih Kabupaten Kebumen. Kamu bisa menyesuaikan dengan alamat kalian masing-masing ya. Kecamatannya Pejagoan. Mana? Ya, kecamatannya di sini Pejagoan. Kelurahannya silakan dipilih. Pak kita ke Dawung. RT-nya RT 1, misalkan 1 ya. Coba 2 digit. RT 5, RW 2. Domisili di dalam provinsi, silakan nomor HP-nya dimasukkan, nomor HP kalian masing-masing. Ya. HP-nya dimasukkan. Nomor kakak, silakan nomor kakak dibuka terlebih dahulu, kakaknya dimasukkan, ada kalau tidak salah ada 16 digit ya. Nah, sudah tanggal kartu keluarganya. Kalau bisa kita lihat tanggal kartu keluarga, kalau kita input tanggal 21 Juni masih bisa ya. Sekali lagi, misalkan kalian tahun 2018 tanggal 1 Juni lifestyle di sini. Status domisilinya sesuai kartu keluarga ya. Kalau kalian sesuai kartu keluarga menggunakan surat keterangan domisili, menggunakan surat pondok pesantren, menggunakan surat keterangan korban bencana alam. Kalau kalian yang pakai kartu keluarga, silakan pilih kartu keluarga. Dan putri, tenaga medis dan para medis yang menangani langsung pasien COVID-19 ya, kalau ya, pilih ya. Kalau tidak, Bapak di sini pilih tidak. Nomor kakaknya atau nomor SKD panti asuhan kan tidak ada. Nah, kalian perhatikan coba, kalau ada yang ini, ada tanda bintang merah, itu harus diisi. Kalau ini kan tidak ada nomor KK, nomor SKD itu tidak usah diisi, nggak apa-apa. Status siswa miskin. Nah, kalau misalkan kalian punya yang seperti ditentukan ya, kalian punya PKH, punya KIP, pilih siswa miskin. Kalau yang pakai jalur afirmasi, bukan siswa miskin di sini. Artinya satu siswa perpindahan tugas orang tua atau bukan perpindahan tugas orang tua. Kalau kalian anak bapak ibunya berada di sekolah tujuan kamu, misalkan kamu bapak ibunya mau masuk di SMA 1 Kebumen. Orang bapakmu bekerja dan bapak atau ibumu bekerja di sana, kamu mau mendaftar di sana, bisa menggunakan perpindahan tugas orang tua ya. Misalkan bukan siswa perpindahan di sini. Rata nilai rapotnya silakan dimasukkan. Kalau Pak, silakan akan kamu dapat ya. Kalau di Jawa Tengah itu didapatkan dari sekolah masing-masing. Ya, kalau sudah nilai kejuaraan, pilih prestasi tertinggi yang dimiliki pada masing-masing bidang. Kalau misalkan kamu punya ijazah atau punya sertifikat kejuaraan yang sudah ditentukan, silakan dipilih ya. Pastinya nanti akan diminta saat reverifikasi dan juga melampirkan berkas bahwa ini tidak memiliki nilai kejuaraan. Kejuaraan kedua, kalau memang kalian punya piagam dengan
dua kategori yang berbeda, kamu bisa menggunakannya. Tapi kalau hanya satu kategori, pilih yang tertinggi, nilai kejuaraan. Akreditasi sekolah silakan pilih akreditasi A, B, C, atau tidak terakreditasi. Punya Umar akan pilih akreditasinya A. Dicek terlebih dahulu, ya. Sini semuanya dicek terlebih dahulu. Kalau kalian besok pada saat pelaksanaan itu kalau sudah dicek, sudah validasi, sudah merubahnya harus ke operator. Klik pilih, kalau sudah selesai, sudah yakin, pilih lanjutkan. Cek ulang, silahkan dicek ulang dengan baik. Ya. Kalau sudah dicek ulang dengan baik, betul kamu sudah tidak ada masalah. Ya. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB di Provinsi Jawa Tengah dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka kami berhak mendapat sanksi sesuai undang-undang berlaku. Sanksinya itu apa? Kalau kalian berbohong pada saat pendaftaran online nantinya, online besok, kalian walaupun dinyatakan diterima di SMA atau di SMK pilihan kalian, kamu bisa didiskualifikasi atau dibatalkan dari calon peserta didik baru karena tidak berbohong datanya atau memasukkan data. Jadi itu sudah ada di petunjuk teknisnya. Kalau sudah, lanjutkan. Sudah? Nomor pesertanya silahkan ditulis. Nomor peserta Pak Umar tak tulis dulu. Ditulis ya, bukan di screenshot ya. Ditulis dulu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya. Kode verifikasinya ditulis. Ada ditulis, nanti kalau mudah di screenshot boleh. Punya Pak Umar sudah screenshot. Jadi ini Pak Umar sudah dapat nomor pesertanya 8300000673. Kode verifikasinya 7300119. Ya, ini tidak boleh ditutup sebelum kamu harus cetak. Perhatikan, Anda wajib mencetak print out tanda bukti pengajuan akun di bawah ini. Jangan lupa Anda tetap harus melakukan aktivasi akun. Kita cetak terlebih dahulu. Menggunakan HP seperti apa tampilannya. Ya. Ini simpan ke PDF. Ya. Kalau sudah berarti simpan aja ke PDF. Oke. Ini jangan ya. Ya, kita sudah berhasil menyimpan di PDF. Kalau sudah, kita ketuk di sini, ya, ketuk yang angka di sini. Kalau kalian pakai Google Chrome, pilih di sini, ya. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Nah, tutup. Baik. Selanjutnya, kita harus mengaktifasi akun, ya. Masih di sini di zonasi ya, SMA, pilih zonasi. Selanjutnya pilih melakukan ajuan akun tadi sudah, calon tadi melakukan aktivasi akun. Klik aktivasi akun. Ya. Pilih di sini. Harus aktivasi terlebih dahulu pendaftaran mandiri. Coba. Ya, pilih langkah melakukan pendaftaran mandiri. Aktivasi akun kita ya. Langkah 1 dan 2 dapat dilakukan pada tombol ini. Oke, login terlebih dahulu. Kan tadi kita sudah membuat ajuan akun. Kita harus mengaktifasi akunnya terlebih dahulu. Di bawah ini ada Anda belum melakukan aktivasi, klik tombol aktivitas akun berikut yang di bawah. Klik aktivasi akun. Nomor pesertanya silakan dimasukkan yang tadi, ya. Biar tidak screenshot, kamu sudah masukkan diri, kamu seharusnya sudah menulisnya di kertas,
Ya, jadi sebelum kalian mendaftar ini harus sudah siap alat tulisnya. Ya, saran dari Pak Umar, email itu harus diisi. Kalau kalian memang punya email, terus emailnya itu aktif. Ya, kalau tidak punya, yang dikosongin nggak apa-apa. Ini bermanfaat saat akan meriset password. Misalnya password kamu lupa, bisa menggunakan bantuan email. Tapi kalau kalian tidak memasukkan email pada saat pendaftaran, kalian harus minta bantuan sama operator untuk untuk meriset ulang password kamu. Pak Umar akan kosongkan terlebih dahulu karena email Pak Umar sudah pernah didaftarkan di sini. Ya, kalau sudah 2257 sekali lagi, kalau kalian punya email aktif silakan diisi. Nanti kalian akan sistem PPDB akan mengirim kode aktivasi ke email kalian. Kalian tinggal mau membukanya. Pak Umar akan coba memasukkannya emailnya. Ya, udah. Ya, emailnya sudah dimasukkan. Kamu sudah yang punya email juga dimasukkan. Cari akun. Perhatikan email telah digunakan akun lain. Silakan gunakan email lain. Jadi kamu harus emailnya itu harus hanya satu. Pak Umar ini akan kosongkan terlebih dahulu. Jadi Pak Umar itu sudah pernah daftar menggunakan akun, emailnya juga sudah. Misalkan dikosongi ya. Kalau kita kosongi 3649. Ya. Misalkan ini sudah ya kan. Oke. Nah, aktivasi akun, pemberitahuan. Buat password baru menggunakan kombinasi angka dan huruf. Jadi ada angka, ada huruf ya. Misalkan passwordnya, Pak akan isi, ditulis juga ya. Kalian harus ditulis. Misalkan passwordnya itu. Ulang ya. Passwordnya harus nah, ini harus ditulis lagi. Kombinasi password Anda kurang kuat. Coba kita akan ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi. Yang sama ya. Sudah aktivasi akun. Kalau sudah sama, bagus kombinasi password Anda sudah kuat. Oke, klik aktivasi akun sekali lagi. Passwordnya itu harus ditulis ya. Konfirmasi password tidak sama dengan password. Oke, kita ulang. Kalau menggunakan HP harus super teliti ya. Oke. Kita ulang lagi.
Ya, masih ada konfirmasi tidak sesuai. Coba kita ulang lagi ya. Cek. Ini Pak Umar buat videonya tidak Pak Umar edit ya, biar apa adanya yang Pak Umar alami. Besok kalau kalian mau daftar pakai HP, kurang lebih seperti ini akan dialaminya. Kesulitan buat password, misalkan lupa. Ya. Ini akan ganti passwordnya. Kalau sudah ditulis passwordnya ya, ingat passwordnya harus ditulis. Awal terus dulu. Nah, sudah, klik aktivasi akun. Kalau bisa simpan nih. Ya, klik tombol di bawah ini untuk melakukan login. Oke, kita sudah berhasil. Oke. Ya. Selanjutnya kita muncul dashboard pendaftaran online. Ya. Kalau sudah, silakan dibaca. Berikut informasi mengenai pendaftaran PPDB SMA jalur zonasi daftar pendaftaran online. Halo Umar Kasan. Selamat datang di dashboard pendaftaran online. Berikut adalah data peserta Anda. Bila terjadi kesalahan, silakan menuju posko pendaftaran untuk koreksi data. Jadi, kalau kalian passwordnya tadi lupa, kamu harus ke posko untuk koreksi, untuk membatalkan. Ya, jadi harus betul-betul super teliti kalau pakai HP. Saya kelengkapan berkas, unggah berkas di sini. Pertama, surat pernyataan integritas data maksimal ukuran 1 MB. Coba kita cari. Ya. Tadi kan sudah dijadikan 1, Pak akan pakai jelajahi. Ya, di penyimpanan. Nah, berkas ya, yang tadi sudah disiapkan. Berarti ini cari logonya, logo berkas yang tadi. Hanya berkas yang diminta adalah surat pernyataan. Ya, surat pernyataan integritas data maksimal ukuran 1 MB. Silakan kalau sudah, ini kalau di Jawa Tengah khususnya. Jadi surat pernyataan integritas data itu dapat diunduh pada saat sudah pelaksanaan PPDB, kamu edit, diisi nama lengkap kamu, selanjutnya dikasih materai 6.000, ditandatangani bahwa ini adalah dokumennya yang kalian serahkan adalah asli, yang tadi kalian isi tadi depan itu harus asli. Ya. Kalau sudah, ini sudah kita unggah. Selanjutnya pilih kembali ke beranda. Selanjutnya kalau sudah ada surat pernyataan integritas data, lihat berkas, berarti berkasnya sudah terupload. Pilih sekolah. Ya, pilih sekolah tadi adalah kita mendaftar SMA, jangan menggunakan jalur zonasi. Pilih atau tambah sekolah. Cari di sini, misalkan SMA ada di sini. Kamu mau mencarinya, misalkan ke SMA-nya namanya di Semarang, kamu tulis aja Semarang, cari Tegal dan sebagainya. Oh ya, ternyata untuk menggunakan sistem zonasi, kamu sudah disediakan pilihan sekolahnya yang masuk ke zonasi tersebut. Jadi tidak bisa memilih SMA sembarang di luar kabupaten yang sudah tidak ada di dalam SK zonasi.
Kita akan pilih silahkan SMA 1 Kebumen, SMA 2 Kebumen, SMA 1 Klirong Kebumen, SMA 1 Bejagoan Kebumen, SMA 1 Petanan. Pak akan pilih SMA 1 Bejagoan Kabupaten Kebumen. Oke. Pilih peminatan IPA, IPS atau bahasa. Pak akan masuk ke IPS. Ya. Kalau sudah, klik lanjutkan. Sudah yakin informasinya? Kalau sudah, klik SMA sudah yakin. Hanya satu pilihan ya. Untuk SMA zonasi satu pilihan. Kamu bisa merubah pilihan kamu selama kalian tidak, misalkan sudah tidak masuk daftar perankingan zonasi. Kamu bisa merubah tanpa harus mencabut berkas. Yang harus mencabut berkas adalah bagi kalian yang mau pindah jalur, misalkan SMK ke SMA atau SMA ke SMK sebaliknya. Lanjutkan. Sudah yakin, dicek ulang, mau masuk dengan jarak 1,7 km. Jadi kalau di Jawa Tengah itu sudah ada jaraknya, langsung ke jarak. Silakan buka down file, buka video tentang SK jarak yang sudah ditentukan. Jarak yang di sini dipakai adalah jarak dari Balai Desa ke Satuan Pendidikan. Jadi jarak dari lokasi yang tadi sudah saya input di depan ke SMA 1 Bejagoan itu jaraknya 1,7. Kalau sudah yakin, klik setujui pernyataan di atas ya. Terus klik pilih lanjutkan. Ya, pilih lanjutkan. Kalau sudah selesai, jangan ditutup terlebih dahulu, kamu harus mencetak. Ya. Ya, kalau punya Pomar langsung ke PDF. Kalau ya, yang ke PDF. Ya, sudah menyimpan file. Pilih titik-titik 4 sini, terus kembali lagi ke halaman yang sini. Kalau sudah selesai, ya, kita tutup. Baik, kita juga bisa langsung melihat di situs demo ini peringkat kita berada di mana? Di hasil seleksi. Ya, pilih di sini pojok kanan atas tadi. Hasil seleksi, pilih sekolah. Tadi Bejagoan ya. Bejagoan. Nah, dari ini yang Bejagoan. Hasil seleksi. Ya. Status data sementara 28 Mei. Pak Umar merekam ini tanggal 28 Mei 2020. Wilayah Provinsi Jawa Tengah nomor urut ini. Pak Umar sudah masuk di SMA 1 Bejagoan. Pak Umar kok berani sekali mendaftar? Ini adalah situs demo untuk latihan. Silakan kalian mendaftar menggunakan latihan bisa. Untuk detailnya di sini. Ya, ini alamat kamu, selanjutnya nilai dan lain sebagainya. Nama-nama kamu yang tadi kalian input tadi, ya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan pada saat kalian daftar ulang besok. Ada verifikasi berkas. Ya, ini. Oh, ternyata di sistem sudah langsung muncul data pilihan ke-1 SMA Bejagoan, SMA 1 Kebumen, SMA 2 Kebumen, SMA 1 Klirong, SMA 1, ada 5 ini. Walaupun kita klik 1, ternyata kita detail di sini ada 5. Pak Umar juga baru tahu. Data seleksi sementara tanggal 28 Mei dalam prosesi 1 Juli sampai 5 Juli, pilihan diterima di SMA 1 Bejagoan Kabupaten Kebumen. Oke ya, itu bagaimana caranya kita mendaftar PPDB online menggunakan HP. Ini real, Pak Umar tidak mengada-ada, tidak mengedit video ini adalah rekaman aslinya. Jadi silahkan kalian yang punya HP bisa dimanfaatkan, tetapi harus saran-saran dari Pak Umar tadi dipenuhi ya. Kuotanya cukup. Jangan sampai kalian mau mengisikan password kuotanya habis. Selanjutnya HP-nya nge-lag lama begitu ya. Silahkan dicermati dengan baik. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.